Skema pembayaran utang kereta cepat UWUS masih menjadi polemik. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang proyek kereta cepat akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, Erlangga tidak menjelaskan secara spesifik waktu pembahasannya. Soal polemik utang UWUS, Pak, sempat dibahas nggak Pak, polemik utang UWUS? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan Presiden? pembahasan khusus untuk itu. Dengan Presiden, Pak? Ya, masih. Diketahui total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga 121 triliun rupiah. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Usai utang membengkak, dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung mencuat. Pihak KCIC akan menghormati proses hukum yang dijalankan oleh KPK. Aroma korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS semakin mencuat usai utang proyek kereta cepat yang dibangun di era Jokowi ini membengkak. Di tengah isu tersebut, Ketua Umum Pro Jokowi Budi Aristiadi menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum di kasus ini. Permasalahan hukum silakan diproses hukum dan pihak-pihak yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab. Tapi saya yakin 100% Pak Jokowi merencanakan dan mengeksekusi program BUS ini memang betul-betul untuk kemajuan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi klaim telah mulai menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, untuk memanggil saksi, pihaknya masih mendalami dugaan korupsi kereta cepat tersebut. Saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Nanti segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa? Ya, biasanya ditelaah dulu. Kalau sekarang maksudnya tahap apa Pak ini Pak? Di penanganan ini sudah masuk tahap apa ini? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Dugaan korupsi kereta cepat mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dugaan korupsi kereta cepat di akun media sosialnya. Terkait hal ini, pihak kereta cepat akan menghormati proses hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, belum reda masalah utang proyek kereta cepat, KPK tengah mendalami dugaan korupsi, khususnya terkait pembengkakan biaya. Dan untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Bang Boyamin Saiman, dan kita juga masih mencoba untuk menghubungi Mas Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo. Selamat malam, Bang Boy. Assalamualaikum, Davi dan seluruh pemirsa iNews. Waalaikumsalam. Bang Boy, Anda melihat sebenarnya apa sih yang terjadi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung? Mengapa kemudian KPK ini sepertinya agak maju mundur nih untuk mengungkap dugaan korupsi? Ya, memang namanya proyek itu perlu telah yang mendalam. Misalnya KPK dulu saya contohkan dalam membongkar korupsi EKTP itu lama loh Mas, sampai 3 tahun gitu. Jadi apalagi ini sebuah proyek yang fisik gitu. Dan beberapa klaster dalam kasus BUS ini kan kalau terdapat dugaan korupsi kan misalnya di perencanaan. Karena Pak Luhut kan mengatakan barang ini sudah busuk ketika di tangan dia. Lah yang menyebabkan busuk itu siapa? Nah, kan harus dicari itu. Sehingga menjadi membengkak. Bisa jadi membengkaknya tidak masalah, tapi yang menjadikan membengkak itu bisa bermasalah. Yang menjadikan barang ini busuk sudah sebelum di tangan Pak Luhut, ya kan itu. Atau juga di kebijakan soal biaya yang membengkak, diduga ya pada posisi yang dibandingkan dengan yang lain-lain ini kok sangat tinggi, bahkan ada yang ngomong 5 kali lipat misalnya gitu. Tapi bisa jadi membengkaknya itu juga karena memang kebutuhan. Karena memang harga-harga naik atau menjadikan dulu salah hitung, ya bisa aja kan itu. Yeah. Terus kemudian yang ketiga adalah proyeknya sendiri. Apakah misalnya saya contohkan timbun rel itu betul-betul sirtu yang terpilih, pasir berbatu agregatnya mulai besar, betul itu sangat murni yang sesuai spesifikasi.
apakah ada dugaan misalnya dicampur tanah misalnya gitu di dalamnya kan, itu semua klaster-klaster itu baru didalami, atau relnya sendiri bahannya katanya baja yang seperti metalik yang apa segala macam, tapi ternyata kualitasnya di bawahnya relnya, atau bahkan keretanya sendiri bisa jadi itu. Jadi banyak hal yang memang harus didalami oleh KPK itu, oleh KPK sendiri. Dan juga dari pembiayaan, ternyata bunganya kok mahal, bagaimana prosesnya. Sementara dulu Jepang katanya begini, tapi ada yang mengatakan bahwa Jepang itu kan berkaitan dengan bunga yang hanya pendek, sementara Cina ini bunga yang panjang. Banyak hal yang itu harus didalami oleh KPK. Jadi memang tidak bisa serta-merta kemudian melakukan penyidikan, apalagi menetapkan tersangka. Belum tentu penyelidikan ini nanti juga akan dihentikan kalau memang hanya kesalahan prosedur atau apa segala macam, ya bisa aja. Jadi kita beri kesempatan lah kepada KPK untuk mendalami, jangan sampai nanti terburu-buru malah digugat pra peradilan, kalah kan kasihan juga KPK. Gitu. Karena KPK pernah kalah beberapa kali karena versi saya terburu-buru, belum memeriksa saksi sudah menetapkan tersangka dalam kasus Edi Harriet dan Paman Birin, sehingga kalah di pra peradilan misalnya. Jadi ini kita beri kesempatan lah ini pada posisi yang KPK sudah berani melakukan penyelidikan, itu menurut saya sudah langkah maju, apalagi baru sejak awal tahun misalnya. Padahal ini kan sudah lama kereta bus ini dibangun, dan tujuannya dari proses ini jika ditemukan bukti korupsi nanti dan diproses kan ada uang pengganti, ada uang yang dirampas. Nah itu kan bisa dipakai untuk membayar cicilan. Itu kan kita semua happy, dan yang sudah dilakukan ini Mas David, di LRT Palembang itu tanpa harus diruk pikuk sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan ditemukan dugaan korupsi dan diproses, sudah ada penetapan tersangka. Nah itu kan nantinya kalau bisa ditelusuri uangnya, pencucian uangnya, terus uang pengganti kan bisa untuk mengurangi cicilan Mas. Itu tujuannya begitu. Tapi kalau busnya sendiri ya sudah kita sambut dengan gembira. Saya pun pernah nyoba naik ke Jakarta Bandung PP dan memang ya bermanfaat. Kalau itu jangan diperdebatkan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat atau proyek yang mubazir itu ya apapun ini sesuatu yang, tapi kita ingin melakukan penelitian, mendorong KPK melakukan dugaan korupsi dari biaya yang jangan diperdebatkan ya masalahnya ini ada manfaat atau tidak. Nah, saya juga sudah terhubung nih dengan Pak Budiari nih melalui sambungan telepon. Pak Budiari, silakan. Tanggapan Anda seperti apa? Selamat malam. Selamat malam. Pak Budi, tadi saya diskusi sama Bang Boy. Sebenarnya ini juga ada banyak spektrum yang harus diselidiki oleh KPK dan membutuhkan waktu. Ya, jika memang ada pelanggaran, Anda sepakat ada pelanggaran mungkin dalam proyek ini, Pak Budi? Gini, kita harus melihat dari 3 hal penting. 1 kebijakannya, 2 programnya, 3 masalah teknisnya. Nah, kebijakan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah merupakan lompatan peradaban programnya. Jadi seperti tadi disampaikan, ini bukan jangan bicara manfaat nggak bermanfaat, pasti bermanfaat. Karena apa? Hukum besi peradaban manusia, sebuah daerah itu bisa maju manakala ada transportasi barang manusia, transportasi manusia dan barang. Di seluruh dunia begitu, itu rumusnya. Jadi setiap ada pergerakan manusia, ada pergerakan barang, pasti ada pergerakan ekonomi sosial yang bisa menumbuhkan kemajuan. Nah, maka itu angle-nya mesti dipertajam. Ini persoalan hukum atau persoalan kelayakan. Menurut saya soal kelayakan, kemanfaatan itu sangat bermanfaat buat kemajuan. Jadi jangan terpukau dengan hutang 114 triliun. Jangan salah, ini bukan jalan buntu. Jangan melihat program bus ini sebagai jalan buntu, ini utang 114 triliun. Ini kalau kita melihat dari satu spektrum aja, begitu kita lihat dari sisi yang lain, misalnya kalau itu dibangun jalur optik, daerah sekitarnya dijadikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam hal digitalisasi misalnya, dibuat jaringan data center, cloud computing dan sebagainya, ini akan luar biasa sekali dampaknya buat kemajuan Indonesia gitu loh. Jadi jangan melihat sesuatu itu skeptis dan hanya dari satu sudut pandang, begitu loh. Pemanfaatannya sudah jelas bahwa ini sangat bermanfaat bagi pergerakan, paling tidak Jakarta Bandung. Dan kita berharap, malah maksud saya mau
secara terbuka saya sudah usulkan kalau bisa di Jakarta Surabaya gitu loh, bahwa ada masalah hukum atau istilahnya cost operan dalam program ini diselidiki aja gitu loh. Diselidiki manakala ada pihak-pihak yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi dan melanggar hukum, diproses saja, nggak ada masalah. Tetapi bahwa program ini adalah program yang strategis dan betul-betul memberi manfaat bagi kemajuan Indonesia. Begitu cara melihatnya, Mas. Oke, Pak Budi, kalau saya merujuk kepada ucapan Pak Luhut bahwa proyek ini sudah busuk begitu, nah bagaimana Anda mendefinisikan busuk yang dikatakan oleh Pak Luhut? Jangan gini loh, jangan melihat sesuatu itu pakai gimmick-gimmick bombastik. Kan masih ditanya ke Pak Luhut lagi, Pak maksudnya busuk apa? Kita kan sudah lama jadi orang Indonesia, betul nggak? Problem utama di Indonesia apa sih? Urusan pertanahan. Program kereta cepat Jakarta Bandung ini kan problem utamanya sebenarnya bukan di teknologi, bukan di aspek-aspek teknis lainnya, tapi aspek pengadaan tanah. Kita tahu di Indonesia itu loh. Oke, Bang Boy. Makanya mesti ditanya ke Palu apa yang dimaksud busuknya. Kalau saya sih melihat di Indonesia ini problem pembangunan ini pasti urusan tanah. Oke. Urusan tanah termasuk pembebasan tanah pada saat proyek itu ya? Betul. Oke, Bang Boy. Ya, bagaimana Anda melihat ini? Ya gampang, Pak Luhut diundang ke KPK untuk menjelaskan apa yang dimaksud busuk. Misalnya ada dugaan orang-orang bermain maklar pembebasan lahan menjadikan mahal, menjadikan kita tidak tegas misalnya begitu, sehingga banyak calo bermain membeli dulu terus kemudian dia patok harga mahal, atau dugaan kong-kali-kong dengan apresial misalnya membuat harga tinggi sehingga menjadikan mahal. Yaitu satu KPK misalnya dalam kasus Bank Senturi, ya, kebijakannya juga dianggap juga menjadi ranah pidana korupsi karena diambil secara melawan hukum. Gitu loh. Jadi tidak semata-mata bahwa kebijakan itu tidak bisa dipidana. Ada jurisprudensinya dalam kasus Bank Senturi itu. Jelas di sana dinyatakan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek atau istilahnya membantu bank sakit itu mestinya tidak dibantu, tapi dibantu dan merugikan keuangan negara, maka kebijakannya juga dipersalahkan. Sehingga maka yang didakwa itu adalah Budi Mulya bersama-sama dengan Gubernur Bank Indonesia Pak Budiono, juga yang lain-lain. Itu saya ingat persis itu karena saya pernah memenangkan pra-peradilan itu di Pengadilan Jakarta Selatan. Sehingga saya tidak semata-mata bahwa kebijakan pun tidak bisa dipidana. Ya kalau kebijakannya diambil misalnya banyak perbandingan, ini kita lebih banyak membutuhkan Jakarta Surabaya, kenapa Jakarta Bandung misalnya, itu biarlah nanti ahli yang menentukan dari fakta-fakta yang ada di compare oleh KPK. Kita berikan kesempatan dari yang paling tinggi kebijakan sampai soal teknis. Yang paling gampang memang teknis, misalnya saya katakan tadi timbunannya misalnya ternyata tidak sesuai spesifikasi relnya atau bahkan gerbongnya, atau biaya pembebasan ternyata tadi ada yang memanfaatkan itu calo-calo sehingga menjadikan harga mahal, atau kong-kalingkong malah orang dalam bermain macam-macam, Mas Dabi. Jadi ini yang menurut saya perlu kalau nanti bisa diproses semua itu, maka kemudian kira-kira gitu loh, saya kembali lagi uang penggantinya bisa untuk nyicil. Dan misalnya kebijakan tentang ada yang mengatakan ini kereta cepat itu biasanya dari kota ke kota, kok ini dari pinggiran kota ke pinggiran kota misalnya. Hal yang saya kira akan bisa dibedah KPK, kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada KPK untuk membedahnya. Pak Budi, kalau Anda melihatnya dari mana pintu masuk yang bisa dimasuki oleh KPK? Terkait tadi kan Anda bilang ada 3 hal, teknis, manfaat, dan lain-lain. Pak Budi, dari mana ini menurut Anda yang harus diusut terlebih dahulu? Kalau ngomong aspek hukum, silakan di proses hukum. Jadi kalau hukum kan pasti ada prasangka, silakan aja. Begitu loh, diproses secara hukum. Kalau angle-nya hukum. Begitu loh. Kalau kita bicara soal hukum, apakah ada pelanggaran hukum dalam program atau proyek ini? Silakan. Itu orang hukum yang bicara. Gitu loh. Saya ingin bicara bagaimana, misalnya soal utang. Kita bisa refinancing cerdas melalui smart convertible green bond.
Ini yang lagi tren di seluruh dunia, surat utang hijau. Kenapa? Karena program ini sedang diburu. Jadi primadona di pasar global, diburu investor ESG yang mencari proyek berkelanjutan, potensi pertumbuhan ekonomi potensial yang eksponensial. Kereta cepat ini bukan hanya mengurangi jutaan ton emisi karbon setiap tahun, tapi juga membuka koridor baru untuk ekonomi digital. Coba itu, yang tadi saya sampaikan, jaringan fiber optik di sepanjang rel yang terhubung dengan data center, AI ready, hub, cloud computing, dan zona ekonomi digital di setiap sektor utama, gitu loh. Jadi bukan sekedar rebranding, menurut saya ini juga harus ada definisi baru tentang kemajuan teknologi. Seperti itu. Jadi kita ini mau bicara soal apa nih? Kalau saya sudah bilang, kalau ada problem pelanggaran hukumnya, silakan. Tapi bahwa ini program betul-betul menurut saya lompatan sejarah dan peradaban bangsa. Oke, itu baik. loh. Kalau soal nanti ada markupnya soal pembebasan lahan, silakan aja itu penegak hukum. Oke. Dan kita dukung proses penegakan hukum itu, gitu loh. Oke. Artinya kita harus harus dipertajam. Iya, kita harus melihat ini dengan proporsional ya. Atau soal proyeknya. Oke, Jadi baik. dua sisi. Oke, baik. Di satu sisi juga ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian di sisi lain jika ada pelanggaran hukum juga harus diusut tuntas dan ini memang harus diakui oleh semua pihak. Begini loh. Ya. Secara programatik, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini membawa misi yang sangat strategis buat kemajuan bangsa. Bahwa di dalam pelaksanaannya, di level yang sangat teknikal, pelaksanaan memiliki potensi-potensi yang banyak dipertanyakan, itu silakan aparat penegak hukum melakukan penyelidikan. Baik. Dan bisa diaudit. Makanya saya setuju, audit aja. Baik. Tapi jangan berdebat soal kereta cepatnya. Ya. Oke. Seperti itu, Mas. Baik. Kita lihat nanti akan seperti apa proses hukumnya di KPK. Terima kasih Pak Budi Aristiadi. Bang Boy juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-bapak. Ini kan kita sudah laporan resmi oleh tim saya.